Shalom dan selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat pemeliharaan dan perlindungan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini dalam hidup kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami diberi kesehatan, kekuatan, dan berkat-Mu yang berlimpah. Pada saat ini kami mau mendengar pesan-pesan firman-Mu yang Kau sampaikan pada pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah tetesan air mata. Firman Tuhan diambil dari Lukas 7 ayat 36 sampai 38. Demikian firman Tuhan, seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Simon seorang Farisi pernah mengundang Yesus makan di rumahnya. Di tengah acara makan, ketika Yesus duduk, seorang perempuan yang hidupnya penuh dosa membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian dia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Tanpa malu, perempuan itu mengungkapkan kasihnya dengan leluasa dan kemudian mengurai rambutnya untuk menyeka kaki Yesus. Dengan hati penuh rasa syukur dan kasih kepada Yesus, ia menciumi dan meminyaki kakinya. Tindakan yang bertolak belakang dengan sambutan dari tuan rumah yang berhati dingin. Saudaraku, apa tanggapan Yesus? Tuhan Yesus memuji ungkapan kasih yang meluap-luap dari perempuan itu dan menyatakan bahwa dosanya telah diampuni. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita mungkin pernah menahan air mata kita mengalir ketika kita bersyukur kepadanya. Namun Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang memiliki perasaan, dan kita boleh menggunakan perasaan kita untuk menghormati Dia. Seperti perempuan dalam Injil Lukas di atas, janganlah malu menyatakan kasih kita kepada Allah, kita yang baik, yang telah memenuhi segala kebutuhan kita, dan yang menerima ucapan syukur kita dengan gembira. Menangislah untuk betapa besar kasih Allah Bapa kepada kita yang berdosa dengan mengaruniakan Yesus Kristus anaknya untuk menyelamatkan kita dari kematian kekal akibat dosa-dosa kita. Menangislah untuk pengorbanan Kristus di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita, dan menangislah untuk setiap kebaikan dan berkat-berkat-Nya selama kita hidup. Tuhan akan menampung setiap tetesan air mata kita dalam kibrat-Nya. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu dan percaya kepada-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Tuhan Yesus, karya-Mu begitu sempurna dan begitu besar kasih-Mu buat hidup kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.